Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK sahabat kita ini menjadi moto guru BK ya, bahwa guru BK menjadi sahabat bagi siswa-siswinya. Materi ini disampaikan oleh Ibu Alia, guru BK Man 17 Jakarta. Pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mau kemana setelah lulus dari Man 17. Ini ada beberapa pilihan ya. Pilihan setelah kamu lulus dari Man 17. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus dari Man 17 serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir tersebut. Mau kemana aku setelah lulus dari Man 17 Jakarta? Ayo, mau kemana kalian setelah lulus dari Man 17? Ibu akan menyiapkan 3 pilihan. Yang pertama, kuliah. Yang kedua, apa itu? Bekerja. Yang ketiga, jika tidak kuliah, tidak bekerja, apakah ini pilihannya? Menikah. Nah, mana yang akan kalian pilih setelah lulus dari Man 17? Kuliah, bekerja, atau menikah? Ini adalah beberapa hal yang kalian persiapkan ketika kalian memilih untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalian akan lanjut kemana? Ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin melanjutkan studi kalian ke perguruan tinggi. Yang pertama, mantapkan pilihan jurusan. Jurusan apa yang akan kalian ambil? Ya, nanti di slide berikutnya akan Ibu jelaskan beberapa jurusan, hanya contoh sedikit jurusan ya, untuk lebih banyaknya, untuk lebih jelasnya jurusan dari perkuliahan nanti akan Ibu share beberapa PPT tentang jurusan-jurusan di perguruan tinggi baik di negeri ataupun di swasta ya. Yang selanjutnya, apa yang harus kalian persiapkan? Tentukan kampus impian. Kampus impian, kampus yang akan kalian ambil setelah kalian lulus dari Man 17 Jakarta. Apakah kalian akan kuliah di Jakarta atau ke luar daerah? Ini juga harus menjadi ketentuan ya. Dan mulai dari sekarang kalian harus mempersiapkan karena ketika nanti daftar di SNMPTN atau daftar di SPAN-PTKIN, kebanyakan persiapan peluang untuk masuk ke perguruan tinggi itu adanya di daerah. Karena peluangnya lebih besar di sana ya. Jadi kalian harus mulai dari sekarang jalin komunikasi dengan keluarga kalian. Jangan sampai ketika nanti kalian diterima di PTN di luar daerah kalian tidak jadi ambil gitu. Itu kan akan berimbas kepada di kelas kalian nantinya ya. Yang ketiga, kurangi kegiatan non akademis. Kegiatan-kegiatan non akademis itu kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan yang sifatnya tidak ada pendidikannya gitu, kayak nongkrong-nongkrong, main game tuh ya. Mulai dari sekarang dikurangi. Bolehlah sekali-kali main game sekedar hiburan, merefresh ya, tapi tidak menjadi itu tujuan utama dari keseharian kalian. Kalau kalian ingin masuk kuliah, ini kurangi kegiatan non akademis. Yang keempat, dan kegiatan kalian yang bersifat akademis, maka mulai dari sekarang kalian mulai mencicil materi UNBK, UTBK, SBMPTN ya. Kalian silahkan download dari sekarang, banyak sekali tuh ya. Tanya sama Mbah Google, banyak sekali contoh-contoh soal-soal UNBK, soal-soal UTBK,
dari 2018, 2017, silakan kalian pelajari. Yang harus kalian download itu adalah materi-materi yang memang sudah ada jawabannya, jadi kamu tidak bingung lagi gitu ya. Yang selanjutnya, ikuti bimbel online. Ini juga penting ya, karena sekarang kita dalam masa pandemi, kebanyakan banyak tuh bimbel-bimbel yang dilakukan secara online. Silakan kalian ikuti untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, ini adalah karir setelah lulus dari MAN 17 Jakarta. Mau jadi apa nih kamu nantinya nih ya? Kalian siswa-siswi MAN 17 Jakarta ingin kuliah, maka ini ada beberapa contoh jurusan yang harus kalian ambil. Kamu mau ambil jurusan sains ya, kalau matematika kamu ini untuk anak IPA nih kebanyakan ya, ilmu sains. Kemudian ilmu teknik, anak SMK ini. Kemudian ilmu ekonomi, anak IPS, sospol bisa ini IPS ya, agama juga bisa, pertanian, kemudian kesehatan, dan masih banyak lagi jurusan-jurusan yang akan kalian ambil sesuai dengan apa karir yang ingin kalian capai setelah nanti kalian lulus dari kuliah. Tujuan dari kalian mengambil jurusan di dunia perkuliahan, jurusan ketika kamu kuliah adalah tujuannya kalian menuju dunia kerja atau dunia usaha. Maka ketika kalian sudah lulus, maka akan mendapatkan karir, apa jadi ekonom, atau jadi politikus, masuk ke dunia kesehatan jadi perawat, jadi dokter ya, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang jika kalian tidak ingin kuliah, maka alangkah baiknya kalian mengambil kursus atau training. Tujuannya sama, tujuannya untuk mencari bekerja atau berwirausaha. Tapi ketika kamu bekerja, sebelumnya kamu sudah melakukan kursus atau training, pekerjaan kamu itu memiliki keahlian. Kalau kamu sudah memiliki keahlian, akan lebih mudah lagi untuk mencari pekerjaan. Nah, ini juga akan mencapai ke karir kamu ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan setelah ketika kamu tidak kuliah, kamu akan bekerja? Yang pertama adalah kamu harus rajin tanya lowongan pekerjaan kepada alumni yang sudah bekerja. Ini hal yang sangat efektif ya. Mulai dari sekarang kamu kalau memang mau bekerja, tanya-tanya ke kakak alumni kalian yang memang sudah bekerja, apakah ada lowongan pekerjaan atau tidak di sana ya. Ini lebih efektif ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ikuti acara job fair ya. Job pekerjaan di bidang apa aja, silakan kamu ikuti sebagai pengalaman kalian di dunia bekerja atau berwirausaha. Yang ketiga, cari informasi lowongan pekerjaan yang terpercaya di internet. Ingat, yang terpercaya, karena banyak sekali ya sekarang penipuan-penipuan, apalagi yang awalnya diiming-imingi dengan harus bayar di awal, di muka gitu ya. Ini lebih hati-hati. Yang selanjutnya, ikut bursa kerja legal. Yang terakhir, asah keterampilan kamu dan dapatkan pekerjaan. Itu tadi adalah pilihan persiapan ketika kamu bekerja. Yang sekarang, apa ini? Menikah. Ini adalah pilihan yang ketiga. Apa aja yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, kamu harus punya komitmen atau niat yang kuat kalau kamu mau menikah ya, komitmen. Yang kedua, siap menerima pasangan dengan apa adanya ya. Jadi bukan dengan ada apanya, tapi apa adanya.
Yang ketiga, manajemen emosi dan komunikasi. Kamu harus bisa memanage emosi dan bisa melakukan komunikasi yang baik. Karena menikah itu adalah menyatukan dua insan yang memiliki karakter yang berbeda-beda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menguatkan dunia pernikahannya. Yang keempat, memahami jalur karir pasangan. Maksudnya apa? Pada era sekarang ini kan masing-masing pasangan, baik itu si istri atau si suami, kebanyakan dua-duanya bekerja. Nah, ini maksudnya. Jadi antara suami dengan istri harus sama-sama memahami karir pasangannya masing-masing, ya. Keadaan finansial dan literasi finansial. Apa itu keadaan finansial? Keuangan yang kamu miliki, penghasilan kamu dan penghasilan istri atau suami itu berapa per bulan. Dari penghasilan istri dan suami itu dijumlah kemana aja nih yang harus dibayar. Itu disebut literasi finansial. Bayar rumah, bayar cicilan rumah, bayar cicilan kendaraan, membiayai adik-adiknya yang masih sekolah atau pengobatan orang tua dan lain sebagainya. Ini harus dipertimbangkan, ya. Yang selanjutnya, tempat tinggal. Ketika kamu memilih untuk menikah, di mana kamu akan tinggal setelah menikah? Apa kamu akan tinggal di pondok indah mertua, atau kamu tinggal bersama orang tua kamu, atau kamu ngontrak, atau kamu beli rumah dengan cicilan, mencicil. Nah, ini harus jadi pertimbangan juga, ya. Yang selanjutnya, pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga itu terlihat sepele, ya, tetapi ini harus dibagi. Karena dua-duanya bekerja, maka harus ada pembagian pekerjaan rumah tangga. Si ayah tugasnya apa? Si bunda tugasnya apa? Ya, siapa tugas untuk menjaga anak? Bagaimana cara pengasuhannya? Ini harus dibicarakan, ya. Selanjutnya yang terakhir, hubungan antar keluarga. Kamu menikah bukan hanya pada pasangan kamu juga, tapi menyatukan hubungan keluarga antara keluarga istri dengan keluarga suami. Sang istri harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarga suami. Begitu juga sebaliknya, suami juga harus memiliki hubungan yang baik terhadap keluarga istri. Nah, inilah yang disebut dengan silaturahim. Harus saling memiliki dari setiap pasangan masing-masing, ya. Mungkin hanya ini